Rumah Sita ditulis oleh Leslie Ford, diilustrasikan oleh Karin Littlewood. Sita berbaring di tempat tidur. Dia menatap langit hitam rumah barunya. Ini sebenarnya bukan rumah mereka. Rumah di atas gunung itulah sesungguhnya rumah mereka, pikir Sita. Tapi sekarang ini adalah rumah Sita. Semua orang mengatakan hal yang sama. Sita, ini rumahmu mulai sekarang. Kami akan menjagamu dan melindungimu. Sita juga merasa aman di sini. Tapi itu tidak terasa seperti rumah sungguhan. Sita diam-diam menatap ke dalam kegelapan yang gelap gulita. Di dalamnya peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika dia tinggal di luar gunung tampak seperti sebuah gambar. Hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah taman hijau yang ditanam di lahan kering. Ada 2 pot bunga geranium di luar pintu depan. Yang satu bunganya berwarna merah dan yang satu lagi bunganya berwarna merah muda yang sedang mekar sempurna. Ibu sangat menyukai geranium itu. Sore harinya Sita membasuh mukanya bersama ibu dan ayahnya dan memberikan air pada bunga dan sayuran. Pada hari Minggu, seluruh keluarga mengenakan pakaian terbaik mereka dan pergi ke gereja. Sita sangat senang kenangan ini muncul di benaknya. Namun terkadang hal menyedihkan juga terlintas di pikiran. Di saat seperti itu, Sita memejamkan matanya rapat-rapat. Ia memejamkan mata semakin erat dan menahan kesedihannya. Suatu hari ibu Sita sakit. Dia menderita kecemasan dan semakin kurus dari hari ke hari. Jumlah kata-kata yang diucapkan semakin berkurang dan ayah kehilangan energinya hari demi hari dan jatuh ke dalam kesedihan yang sangat mendalam. Lalu tiba-tiba ibu baik ibu maupun ayah meninggalkan sisi Sita. Para wanita yang membawakan makanan dan terisak-isak sambil menggendong Sita. Para orang dewasa setempat yang membawa segenggam bunga mawar kecil. Dia ingat teman-temannya berlama-lama di ambang pintu, tidak tahu harus berkata apa-apa. Setelah itu bibinya datang dengan bus dan membawa Sita ke rumah di mana dia berada sekarang. Sejak saat itu Sita tinggal di sini bersama bibinya. Lingkungan baru itu berisik. Semua orang sedang membangun rumah baru dan sibuk menjalani kehidupan yang asing. Sita memperhatikan orang-orang itu dalam diam. Orang-orang di lingkungan baru ramah, memiliki hati yang hangat. Mereka selalu tersenyum saat melihat Sita. Tapi Sita tidak bisa tersenyum. Kepalanya penuh dengan kenangan menyakitkan sehingga dia tidak bisa memikirkan hal lain. Berjalan kaki singkat di sepanjang jalan tanah. Ada sekolah di mana Sita dan anak-anak di lingkungan baru bersekolah. Suatu hari guru membawa anak-anak ke taman gajah. Bayi gajah ini tidak memiliki ibu dan ayah, kata penjaga kebun binatang. Awalnya dia tinggal di Taman Nasional Kruger. Lalu dia kehilangan keluarganya dan menjadi kesepian. Jadi dia kami bawa ke sini, pikir Sita. Kau sama seperti aku, jadi ini rumah baru bayi gajah, penjaga kebun binatang melanjutkan. Dan ini adalah gajah termuda di sini, mereka menyebutnya Satara. Sita diam-diam memandangi bayi gajah itu lagi dan lagi. Satara adalah bayi gajah yang cukup tampan, namun kulit abu-abu yang keriput cukup aneh. Rasanya seperti aku mengenakan pakaian yang sangat longgar. Meski mata Satara kecil namun sangat berbinar. Apakah kamu ingin menyentuhnya? Penjaga kebun binatang berbicara pada Sita. Suara itu terasa sangat asing bagi Sita. Sita mengambil beberapa langkah lebih dekat. Lalu perlahan dia mengulurkan tangannya dan menyentuh Satara. Kulit Satara kasar. Sita juga mencium bau Satara. Baunya seperti tempat yang jauh, tempat binatang liar berlarian. Satara perlahan mengangkat hidungnya dan menatap lurus ke arah Sita. Sita juga melihat ke arah Satara. Malam itu gambaran baru muncul di mata Sita. Itu adalah Satara, bayi gajah. Keesokan harinya, Sita masih memikirkan Satara.
Sepulang sekolah, anak-anak yang lain berlari menyusuri jalan tanah untuk pulang ke rumah, namun tanpa sadar kaki Sita menuju ke taman gajah. Penjaga kebun binatang tidak terlalu terkejut saat melihat Sita. "Kau di sini untuk bertemu Satara? Dia mungkin mengagumimu juga." Satara sedang memakan helaian rumput sendirian. Gajah-gajah besar mengikuti pelatihannya berjalan-jalan di dalam hutan, dan hanya Satara muda yang tersisa sendirian. Satara dengan penuh semangat mengambil sehelai rumput dengan hidung kecilnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian dia mengatupkan mulutnya dan terus mengunyah bilah rumput. Satara memandang Sita sambil makan, dan Sita juga memandang Satara. Sita diam-diam mendengarkan suara Satara yang sedang mengunyah sehelai rumput. Dia juga mendengarkan angin yang menggoyang dedaunan. Sita melebarkan sayap imajinasinya. Di depan matanya dia melihat seekor gajah kecil berjalan dengan rapi melewati hutan mengikuti gajah abu-abu yang dapat diandalkan. Inilah gambaran Satara bersama keluarganya di kampung halamannya yang jauh. Lalu dia mendengar gajah-gajah besar kembali dari hutan. Sita terbangun karena suara itu. Keesokan paginya, Sita melihat orang-orang di lingkungan barunya memotong kayu, mengambil air, membuat api, dan memasak makanan. Dia melihat mereka menemukan atau membuat barang-barang yang mereka perlukan untuk rumah mereka. Dia juga memperlihatkan dengan sesama bagaimana anak